Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai tentang desain kelayakan bisnis pada toko Ayu Citra P Monokrom yang akan disajikan oleh kelompok 8 dengan nama anggota. Yang pertama Devi Indrisari, yang kedua Uci Febrianti, yang ketiga Azinda Cici Prihatin, yang keempat Yuni Sulistiawati, dan yang kelima Pratama Fikri Ramadan. Dengan konteks pembahasan presentasi kali ini yaitu latar belakang bisnis toko Ayu Citra P Monokrom. Yang kedua, bagaimana aspek pasar toko Ayu Citra P Monokrom. Yang ketiga, bagaimana aspek pemasaran yang dilakukan pada toko Ayu Citra P Monokrom. Sebelum kita membahas tentang aspek pasar dan aspek pemasarannya, kita membahas dulu tentang latar belakang bisnis pada toko Ayu Citra by Monokrom ini. Latar belakang bisnis. Dunia fashion sekarang menjadi sorotan karena banyak anak muda yang sangat mementingkan fashion, mulai dari remaja hingga dewasa. Untuk itu kita melakukan pengamatan pada toko Ayu Citra by Monokrom di Jalan Gubernur Suryo nomor 15A Jombatan Kecamatan Jombang, yang menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari pakaian wanita hingga pakaian laki-laki dengan fashion terbaru dan ter-up to date. Pada saat ini, persaingan pada bisnis online semakin ketat. Keberadaan informasi menjadi sangat penting. Demikian halnya pada toko Ayu Citra by Monokrom yang membutuhkan media sosial untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan kepada konsumen dalam proses jual beli. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang persaingan semakin ketat dan semua berbondong-bondong untuk melakukan inovasi, ditambah dengan adanya wabah COVID-19 yang mengakibatkan banyak toko fashion lainnya yang mengalami kerugian. Namun, toko Ayu Citra by Monokrom memiliki suatu inovasi yang berbeda dengan menawarkan produk terbaru dan dengan kualitas tinggi, dengan memberikan diskon ataupun memberikan gift. Tidak kalah dengan toko lain, toko Ayu Citra by Monokrom juga selalu melakukan pengembangan dalam hal teknologi maupun inovasi. Aspek pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok kami bisa dikatakan cukup tinggi karena dilihat dari hampir semua bahan baku untuk produk fashion kami dapat dari pemasok yang berbeda-beda. Yang kedua, daya tawar pembeli. Kekuatan tawar pelanggan untuk kami cukup kuat karena daya tawar pembeli dikatakan rendah dalam bisnis kami. Para pembeli di sini dapat memilih langsung apa pakaian yang mereka inginkan. Yang ketiga, produk substitusi. Produk yang kami berbeda dengan produk lain, mengingat produk yang kita jual adalah bahan yang nyaman dipakai dan membuat Anda merasa lebih fashionable dan percaya diri. Yang keempat, pesaing antar produsen. Meningkatnya persaingan dari kompetitor, salah satunya contoh penyebabnya meningginya tingkat pesaing adalah perang harga serta inovasi produk baru dari kompetitor. Secara umum bisa dikatakan bahwa semakin banyak jumlah kompetitor, semakin tinggi pula tingkat persaingan di dalam industri tersebut. Yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi, target, dan posisi di pasar. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dalam usaha ini yaitu produk yang dihasilkan adalah lebih ke masyarakat umum, baik di wilayah Jombang maupun wilayah luar Jombang. Yang kedua, target pasar. Untuk bisnis yang dijalankan ditujukan ke semua kalangan di segala usia. Produk yang dihasilkan adalah lebih ke masyarakat segala usia, baik remaja, dewasa maupun ibu-ibu, terutama juga laki-laki. Posisi pasar untuk toko Ayu Citra by Monokrom sendiri membuka usaha di sosial media yang mengikuti perkembangan zaman. Kami membuat media sosial bisnis untuk mempermudahkan pelanggan melihat produk yang kami jual, juga untuk memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, usaha yang kami jalankan juga menerima sistem COD untuk pembayaran. 2. Bauran pemasaran. Yang pertama, produk yang disediakan ada t-shirt, kemeja, dress, sweater, blus, celana, dan juga kerudung. 2. Price. Harganya yang terjangkau mulai dari 35 ribuan hingga 200 ribu rupiah. Yang ketiga, please. Toko Ayu Citra by Monokrom, Jalan Gubernur Suryo nomor 154, Jombatan Kecamatan Jombang. Yang keempat, promosi mulai dari mulut ke mulut dan juga melalui sosial media, membuat iklan yang menarik
serta bekerja sama atau endorse dengan para influencer atau selebgram. 3. Faktor persaingan usaha. Yang pertama, strategi. Lokasinya yang strategis, daya beli masyarakat yang juga tinggi, harganya juga terjangkau, dan kualitas pelayanan terbaik. Yang kedua, ada kelemahannya yang mudah ditiru dan lebih berisiko menerima banyak komplain. Yang ketiga, peluang. Mampu bersaing dengan usaha fashion lainnya, perkembangan bisnis yang cepat dan luas. Yang keempat, ancaman. Pesaing yang semakin ketat. Yang terakhir, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Yang pertama, sikap konsumen. Sikap memainkan peranan yang penting dalam membentuk sesuatu perilaku. Pada umumnya, sikap yang digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pemasaran dalam toko Ayu Citra by Monochrome. Setelah kami amati, perilaku konsumen tersebut bermacam-macam, tetapi hal itu tidak mempengaruhi pelayanan di toko tersebut. Pelayanan yang kami rasakan saat melakukan pengamatan sikap yang ditunjukkan pada konsumen sangatlah baik. Yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumen terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah perilaku tampak seperti salah memberikan harga. Golongan yang kedua yang tidak tampak konsumen. Contohnya yang komplain di Instagram. Ketiga, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan apa yang diterima dan harapannya. Setelah kami amati, kepuasan konsumen terhadap toko Ayu Citra by Monochrome sangat baik. Untuk mutu produk dan pelayanannya sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.